berenam dengan anak cucu. Alhamdulillah bisa umroh dan saya mampir ke beliau hidupnya di Taif, saya merasa tidak pantas kalau dimakamkan di Makkah. Ini misanan Kanjeng Nabi. Ketika masih kecil, Rasulullah sudah jadi Rasul, dia masih kecil, masuk Islam masih. Putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib dan saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasulullah SAW. Jadi di Taif beliau. Taif itu di mana? Taif itu kalau di Jawa Timur ini punya tempat pariwisata, destinasi wisata di mana? Batu. Jadi mungkin di Batu mungkin katanya enak sana. Di Arab Saudi juga. Itu Taif. Jaraknya kurang lebih 90 km. Ini Pak Yai ini Pak Izin itu pernah tinggal 2 bulan dengan saya, sama-sama jadi panitia haji di Mekah. Ya. Coba beliau ini sudah lebih dulu meninggalkan dunia hitam. Semua rambut putih. Orang putih. Tak pikir dunia hitam. Bapak kaget saya ketemu tadi. Saya kira kok ono Habib ngono. Taif itu kurang lebih 90 kilo. Aduh, Masya Allah, udaranya enak Pak, suhunya berkisar antara 17 sampai 19 derajat. Sejuk dan sejuk. Kalau Jawa Barat punya puncak, itu di Arab Saudi setiap tahun dulu hanya Taif yang ada salju. Oh, kalau sekarang nggak karuan di Jeddah salju, di Mekah sebagainya. Karena anomali cuaca sudah bosan dulu. Buah-buahnya produsen buah. Sampai kalau lihat delima di sini paling nggak sangat nih, ibu ya. Lalu besar. Lalu melonnya manja. Masya Allah. Apel itu ya Allah. Itu sehingga istana aja tuh banyak. Istananya orang-orang kaya itu itu berada pada ketinggian 1000 meter lebih dari di atas permukaan. Jadi monggo yang belum umroh segera umroh. Kita ini Pak Faizin bareng-bareng di gratis nomor. Oke. Di situ Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas wafat. Ada makamnya, tapi ditutupi Pak, makam dipakai terus. Gak dipakai ibu kata orang Indonesia kok nginep-nginep di dalam makam. Tak bahaya. Ada perpustakaannya, tapi juga ada masjidnya. Saya sempat salah masjid besar, masjid Ibn Abbas. Okay. Rasulullah Ibn Abbas itu menyatakan, karena rajul idza mata rajulatan alqa alaihi hamil. Dulu zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal, seseorang meninggal dunia, lalu meninggalkan banyak istri. Karena orang Arab apalagi dengan status sosial yang tinggi, panglima perang, kepala suku, istrinya tidak cukup 1, 2, 3, 4, tapi berpuluh-puluh. Akan tak sampai pikir gilirnya. Lucu kok 20 lebih. Lagi istirahat plus ya, kemarin 20 ya. Apabila ada seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan banyak janda, atau alaihi hamil sallallahu, lalu keluarganya yang laki-laki itu pada saling berebut untuk melemparkan sorban. Itu dilemparkan ke janda, rebutan janda yang ditinggalkan. Pamana ahanas. Itu sebagai tanda orang lain tidak boleh melamar dia. Itu wes-wes. Ya, itu punya saya. Fa'in kana jami'ul tajis. Kalau kebetulan yang dilempari sumpah itu memeluk selera, cantik, nilainya 70 ke atas lah. Maka dia akan dikali. Tapi sebenarnya wa inna tadribatan ada sahat kamu kafayas. Tapi kalau tidak mau seleranya, wanita yang dilempar sumpah itu meskipun milik, dia tidak akan diganti, tapi akan ditahan sampai mati. Lalu kemudian apapun yang dimiliki oleh wanita itu akan diganti. Oke, saya ingin mengajak
betapa anarki amburadulnya kehidupan pada masyarakat. Kenapa? Dari sini bisa kita bayangkan. Oh, seorang katakanlah ada anak laki-laki meninggal dalam tidak banyak. Ayahnya berarti mertua kan dari sini itu bisa mengawini dia. Mertua bisa ngawini mantu, anak bisa ngawini ibu tirinya. Ya Pak ya, Bu, ya kan? Anak laki-laki orang yang meninggal bisa ngawini istri-istri yang ditinggalkan oleh saudaranya. Tak mana kalau saudara kawin dengan saya Pak ya. Untuk sadar berbahagia bersyukur kepada Allah, nggak hidup pada zaman itu. Kalau nggak diwarisi, bukan hanya nggak dapat warisan, tapi malah justru juga itu ciri khas waris pada zaman jahiliyah. Ibu bapak yang saya hormati, ada lagi syarat yang harus dipenuhi untuk menerima warisan pada zaman jahiliyah. Apa itu? Terjadi muhalafah, bukan mukhalafah. Mukhalafah itu kan bersilang pendapat. Muhalafah pakai H itu artinya jadi prasetia antara dua pihak. Bisa orang per orang, person, bisa kelompok. Di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, muhalafah itu sangat memiliki kekuatan hukum. Sehingga bila salah satu telah terjadi ikrar itu, telah terjadi perjanjian itu, ya, perjanjian, maka hak perlindungan itu berlaku. Misalnya A dengan B, kelompok A dengan kelompok B, suku A dengan suku B, muhalafah. Maka jika satu saat salah satu kelompok ini diserang oleh kelompok lain, maka pihak yang telah melakukan muhalafah wajib untuk membela. Tahu ya? Ya. Unik ungkapannya begini. Dami kita buka, wahad lihat buka, wahad lihat, wahad lihat. Darahku juga adalah darah kamu. Pertumpahan darahku juga adalah pertumpahan darah. Wahad lihat buka. Perjuanganku juga adalah perjuangan kamu. Harbi bukan. Perangku juga adalah perang kamu. Damaiku juga adalah wasat lisanmu. Kedamaianku juga adalah kedamaian kamu. Buatan itu diwaris itu kan, kamu mewarisi aku, tapi aku juga mewarisi kamu. Jadi perjanjian itu, muhalafah itu bisa menjadi sebab untuk saling mewarisi. Ya. Tapi kok nggak ada di sini. Hutangmu juga. Hutangmu ya hutangmu dewi. Ya. Allah. Ini prasetia. Lalu ada lagi sebab untuk menjadi ahli waris di kalangan masyarakat Arab yang ini itu apa? Adopsi. Adopsi itu adalah taban. Taban itu apa Bu? Ngangkat pengangkatan anak. Itu jadi satu, boleh. Karena nanti anak angkat pada zaman jahiliyah itu diperlakukan mutlak seperti anak kandung, sehingga kemudian dia berhak mendapatkan warisan. Tapi jangan harap orang Arab itu akan mengangkat anak perempuan. Tidak mungkin, karena tidak bisa membela kelompok. Paham ya? Mesti laki-laki, karena untuk memperkuat pasukan anak angkat. Anak angkat. Hadirin para jemaah yang itu gambaran. Jadi sekali lagi diskriminatif karena hanya anak laki-laki yang sudah dewasa menerima warisan. Lalu terus kemudian perempuan tidak mendapatkan warisan. Dan yang ada adopsi itu menjadi sebab untuk warisan. Nah, bagaimana setelah Islam datang? Di awal Islam beda dengan masa Islam setelah sempurna saja. Di awal Islam itu kekerabatan nasab itu tidak lagi diskriminasi. Jadi unsur diskriminasi itu dihilangkan.
Apa buktinya? Tadi yang dibacakan. Anisa ayat guna lil rijal nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍa. Ini Bu, ayat ini pada zaman itu sangat revolusioner. Karena orang Arab memperlakukan orang perempuan seperti itu, tapi begitu Islam datang diberi bagian. Dari tidak yang menjadi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa. Lima kalau minggu awal itu perkara bagiannya itu sedikit atau banyak. Allah yang akan menentukan bagian-bagian. Bukan kewenangan manusia, kita tidak bisa mengatur. Nanti saya beri perbandingan akan dengan hukum perdata bagaimana perdata barat maksud saya. KUH perdata mengatur persoalan beda dengan Islam luar biasa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hukum kewarisan Islam itu tidak adil macam-macam itu karena tidak pernah membaca hukum atau kebenaran. Jaringan Islam liberal, lalu kelompok wanita organisasi itu yang menuntut hak persamaan kan itu ya. Kelompok gender itu. Ya, itu semua Al-Quran sendiri menyatakan mulai sadaqah kal unsa. Wong lanang itu gak mau meter. Lah bagaimana kemudian orang perempuan menuntut persamaan hak mutlak seperti laki-laki itu keblinger. Saya kadang-kadang nyentil gitu ya. Karena saya ini sudah pensiun, meskipun masih tetap di basket. Sudah 3 tahun Pak istri saya. Seminar tentang gender, Islam itu sudah memberikan hak-hak kepada orang luar biasa. Salah satu contoh misalnya ini dari tidak mendapat menjadi dapat. Meskipun porsinya berbeda, karena porsi itu nanti kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Nah, kalau laki-laki lihatkan betul hadil unsanya, bagian laki-laki itu 2 kali, bagian perempuan ada tanggung jawab sosial. Itu nanti kaitannya ke sana. Jadi tidak mungkin lah Gusti Allah itu salah, ya mungkin. Tidak mungkin Gusti Allah itu tidak adil. Hanya pemikiran orang-orang yang kebablas saja yang menganggap itu tidak. Oke, tidak laki perempuan sama-sama dapat dari apa yang ditinggalkan oleh keluarganya dan orang tuanya dan kaum berapa sedikit atau banyak. Dimakan oleh Allah nasi maksud dengan bagian-bagian yang sudah kita. Nanti dalam waris itu ada istilahnya furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu misalnya setengah, sepertiga, seperempat, ya lalu 2/3, 1/6 atau 1/8. Ada 6. Kapan itu? Siapa yang memperoleh itu? Nah, hadirin, ibu bapak, ayat waris itu hanya apa? An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, 12 dan yang terakhir 176. Mudah. Oke. Lalu yang kedua, pada awal Islam ya, sekali lagi pada awal-awal Islam, syaratnya apa? Itu hijrah dan mu'akhir. Loh, kok hijrah dijadikan sebagai syarat untuk menerima bagian waris? Iya. Ini menarik Pak. Mari kita analisis bersama-sama. Hadirin para jamaah yang berbahagia, begini Bu, Bapak. Ketika Rasulullah SAW tidak mungkin lagi mengembangkan dakwahnya di Mekah sebagai akibat perlakuan diskriminatif, ya, Rasul suka dibully dalam bahasa sekarang. Ya, orang-orang itu dilarang melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang Islam. Pokoknya udahlah, di apa ya istilahnya, diisolasi lah Rasul itu. Maka datanglah perintah Allah untuk berhijrah. Kan itu mungkin hijrah ke mana?
Ke Madinah itu kedua. Yang pertama itu ke Mekah. Nah, yang ketiga ke Ethiopia ya. Lalu yang terakhir ke Madinah. Ya. Nah, ibu bapak begini. Ketika Rasulullah dengan orang yang mengikuti, sahabat yang itu disebut dengan orang muhajirin kan, ya, orang-orang muhajirin itu mendapatkan sambutan luar biasa dari orang-orang Yathrib. Yathrib itu nama aslinya Madinah, ya bu ya, Yathrib. Itu. Yang kemudian disebut kelompok orang yang menyambut Rasul dengan gembira itu disebut dengan orang-orang Ansar. Mereka belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Luar biasa. Jadi kalau sampai zaman sekarang mendengar lagu Tola al-Fadru alaina Sahiyadil wada Wajabah syukru alaina Itu kan karya sastra yang menggambarkan situasi penerimaan orang-orang Ansor terhadap orang itu. Jadi sampai ojo salah menolong modal itu. Oh bentah yuk, oh itu hanya syair. Padahal kalau sampai modal bukunya Rendra, saya itu menggambar coba sampai. Nah, ini yang saya juga sering kali nyentil ya. Saudara-saudara muda kita ini orang-orang Nahdlatul Ulama yang suka kan membaca itu bahkan hafal. Saya dulu baca itu hafal karena saya dulu NU. Maksud saya kakek saya itu kiai ya seperti umumnya kiai Madura itu kan. Tapi kakek saya tidak seperti orang-orang yang begini sekarang. Diminta untuk menjadi imam besar di Masjid Jami Imam Kasar ya tidak mau. Saya jadi imam makmum aja. Orangnya sangat bersahaja, sangat bersahaja. Jangan salah, saya sering katakan bahwa itu apa namanya karya sastra bahasa Indonesia atau apa itu ya, bahwa diterjemahkan. Nah, kajian-kajian itu, coba mau tak dilakukan, ya, bahwa itu terjemahkan itu bagus sekali sebenarnya, kan bagus sekali. Coba persoalannya karena tidak paham, termasuk dia ini barangkali juga tidak paham. Penceramahnya lah menurut saya, ya penceramah yang bukan kiai. Ya termasuk Gus Miftah nggak apa. Ya baik min ada ulang samali madayu abdillah ada sastra dan bahasa sastra tidak mudah itu mengartikan. Saya sentuh ya itu ya dan nanti saya terjemahkan. Dan buku yang begini ini terjemah bukan hanya kemudian dibaca dilakukan supaya oke. Saya bukan Gus Miftah jadi mu'akhir hijrah mu'akhir itu jadi Pak. Setelah muhajirin itu diterima dengan orang Ansor dengan sambutan yang luar biasa. Apa sih bu orang muhajirin itu? Sekedarnya yang melekat pakai. Ya, apa yang bisa dibawa saat itu ya dibawa. Bahkan istrinya atau suaminya yang tidak mau beriman itu oleh orang Ansor yang sudah beriman meskipun belum pernah ketemu Rasul. Kita ini beriman belum tidak ketemu Rasul kan? Oke. Itu dilayani. Yang tidak punya istri dijadikan, yang tidak punya suami dijadikan, yang pokoknya dijamin kebutuhan mereka selama dijamin. Sehingga kemudian muncullah mu'akhir atau persaudaraan. Ya bu, ikatan persaudaraan yang sedemikian banyak, sedemikian kuat sampai hatinya sampai.
Terus di Saiwan ada tuh, ada di taklim sebaiknya di sana. Enggak Ustaz saya nih. Atau kejadian soal atau jalan di kan kejadian. Hadirin ibu bapak, kita kan di mau oke, muncul luar biasa. Sehingga kemudian dalam waktu relatif singkat, coba sama kurang lebih 2 tahun kan, Rasul berhasil menaklukkan kembali Makkah, Fathu Makkah. Ya Bu ya, itu luar biasa. Nah, model persaudaraan dengan kualitas semacam itu dihargai oleh Allah. An-Nisa ayat 33 dan Al-Anfal ayat 72. Monggo nanti dicatat nanti dicek itu. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman begini, "Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum." Orang-orang yang telah melakukan janji prasetya, maksudnya orang Ansor dengan muhajirin. Kalau ada salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berikan bagian mereka. Ya Bu ya. Orang Ansor sing sugih nya awakmu mati, mbok berilah orang-orang muhajirin itu sebagai saudara kami. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Itu An-Nisa 33. Lalu kemudian Al-Anfal ayat 70. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina amanu wa nasaru ulaika awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mempertahankan pembela agama Allah. Sesungguhnya mereka walladzina amanu wa ahwa wa nasr, dan orang-orang yang saling tolong, saling melindungi dan memberikan saling tolong menolong. Maksudnya siapa? Muhajirin dengan orang Ansor. Yang dimaksud ayat ini, ulaika ba'duhum awliya. Sesungguhnya sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian lain. Salah satu unsur pokok dalam waris itu adalah perwalian. Oleh karena itu nyambung dengan tadi An-Nisa 3. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Orang-orang yang telah membangun perjanjian yang pokok dengan kalian, berikan mereka. Ya, ini orang Ansor yang meninggal dunia dalam keadaan kaya diberi orang-orang. Meskipun modal pemberian itu bukan karena nasab, tapi karena sebab. Sebabnya apa? Ya munculnya persaudaraan mu'akhad. Itu di awal Islam. Saya minum dulu. Sampai ada anak yang merubah. Silakan dimakan pisang goreng, tapi sambil minum. Oke lanjut. Ibu bapak hadirin para jemaah yang berbahagia, bagaimana di awal Islam? Di awal Islam itu lain lagi. Ya, di awal Islam itu adopsi itu dibatalkan. Loh kalau begitu tidak boleh Pak mengangkat anak. Bukan mengangkat anaknya yang dibatalkan, tetapi perlakuannya terhadap anak angkat yang diperlakukan sebagai anak kandung itu yang dibatalkan. Tidak boleh lagi. Dibatalkan oleh Allah melalui surat Al-Ahzab ayat 45 dan 40. Al-Ahzab 45 dan 40 itu pembatalan anak kandung yang diberi bagian warisan seperti anak angkat seperti anak kandung, anak angkat yang diberi bagian warisan seperti anak kandung. Bukan berarti bukan tidak boleh mengangkat anak, tidak boleh, tapi jangan memperlakukan. Saya baca barusan. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dan ibu qaulukum
Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil ayat. Janganlah kalian jadikan anak-anak angkat kalian itu sebagai anak-anak kandung kalian. Iku mek omongan muda. Dalikum qaulukum bi afwahikum. Bahasa kasarnya terjemah kasar. Kula omongan cakep. Kata Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din. Ayat 5. Apa kata Allah? Panggil mereka, anak-anak angkat mereka itu dengan dinisbatkan kepada ayah kandung mereka. Ya Bu ya. Jadi kalau sampai ngambil anak Joni namanya bin Gunawan, jangan terus kemudian harus tak dipanggil Joni bin Gunawan. Jangan dinisbatkan ke sampean. Sampean namanya Muhammad, Joni bin Muhammad. Ini kan kasusnya sama kasusnya anak angkat Rasul itu siapa? Zaid bin Tuh, Zaid bin Harithah itu lah penulis suami. Ayo coba. Aku jalan. Zaid bin Ya Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah. Oleh orang pada saat itu dipanggil, Zaid bin Muhammad. Anak angkat Muhammad kan ya? Ya benar, turun itu. Karena apa? Teguran Allah ini untuk menyadarkan kembali. Nanti kalau dipanggil Zaid bin Muhammad, nanti dia akan kembali perlakuan masa jahiliyah. Gimana anak angkat bisa mendapatkan warisan seperti halnya anak kan? Ud'uhum bi'abaihim wa aqsatu indallah. Ya, memanggil anak angkat dengan menisbatkan kepada ayah kandungnya itu lebih adil di sisi Allah. Tapi persoalannya begini, fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din. Bagaimana kalau kita ngangkat anak? Kan kadang-kadang kita ngangkat anak di panti asuhan. Kadang-kadang nemu di rumah sakit. Nah, karena iya Bu ya. Tidak boleh diberitahu misalnya orang tuanya siapa, tidak dikehendaki. Kadang-kadang seperti di daerah Masjid Akbar Gomo, pagi sana seorang ibu ya habis selesai sholat subuh itu dia buka mau nyapu, udah kok nemu jalan dia pakai tas ternyata isinya bayi. Nah, kadang-kadang diwadahi kerdus, ya Bu ya, kerdusnya aqua itu, ya tiba-tiba dibuka, ada bayi. Kita tidak tahu kan siapa yang tidak sampai suka lihat. Pak Ikhwan Nubukti jadikan dia sebagai saudara saya. Ya, daripada nanti diambil oleh pemeluk agama lain, kan gitu kan? Oke, jadikan. Lalu terakhir ayat 40 tegas. Allah menyatakan bahkan Muhammadun aba ahadun rijali walaki Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad itu duduk bapak dari seorang anak laki-laki di antara kalian. Dia adalah Rasul dan Nabi penutup para. Ini bersindiran sebenarnya kepada orang-orang yang mengatakan Zaid bin Harithah itu dipanggil Zaid bin Muhammad itu. Rasul itu punya anak laki-laki berapa semua putra Rasul? Berapa semuanya putra Rasul? 7. Ya. Hah? Iya. Laki berapa? Laki berapa? 3. Perempuan 4 berarti. Ya, itu orang 3 8. Yang laki-laki anak pertama siapa namanya? Rasul. Makanya Rasul itu sering dipanggil Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Karena laki-laki yang kedua, perlu membutuhkan dulu. Coba. Kalau seseorang punya anak laki-laki namanya Ahmad dipanggil Pak Ahmad. Coba ya sama. Abul Qasim. Ada Qasim, ada Muhammad, ada Ibrahim. Ya, yang perempuan yang keempat. Oke.
Allah menegaskan tidak boleh anak angkat itu diperlakukan seperti anak kandung. Ya Bu ya. Perkara nanti diberi harta ketika ayahnya meninggal, ya tidak apa-apa. Tapi itu bukan nanti diakomodasi di dalam kompilasi hukum Islam. Bu, penting ini. Yang penting memahami ini. Kompilasi. Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia. Saya sedikit menyinggung kompilasi hukum Islam yang sekarang berlaku sebagai hukum positif di pengadilan agama. Jadi kalau sampean ada persoalan lalu diselesaikan pengadilan, pasti menggunakan kompilasi hukum. Apa sih Pak kompilasi hukum Islam? Itu kumpulan pendapat hukum yang disyarikan oleh para kiai kita, oleh ulama kita, yang kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa undang-undang. Sebenarnya itu kumpulan dari berbagai macam pendapat dalam kitab-kitab semua mazhab. Kenapa perlu iya? Karena begini, selama ini pengadilan agama itu keputusannya dipandang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kenapa? Menyelesaikan kasus yang sama, dua pengadilan agama keputusannya beda. Misalnya kasus kasus pengadilan agama memutuskan A, tapi pengadilan agama yang lain memutuskan B, padahal kasusnya sama persis. Sehingga kemudian dia tidak dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dan oleh karena itu setiap putusan pengadilan agama masih harus dipupukkan oleh pengadilan negeri. Ini pelecehan. Mosok pengadilan agama itu kan sederajat pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer itu sederajat. Undang-Undang nomor 14 tahun 70. Loh, asa keputusan pengadilan agama supaya berlaku masih harus dipupukkan oleh pengadilan negeri. Ini loh Pak sejarah. Ini pelecehan terhadap undang-undang kita. Karena pada dasarnya pengadilan agama itu kan bagian daripada syariat Islam. Inilah lalu kemudian muncul pemikirannya kalau kita membuat. Lalu diadakan studi banding negara timur tengah ke India atau Pakistan, ke Uzbekistan, ke Kazakhstan, semua negara yang Muslim dilakukan pembangunan. Lalu ada beberapa YN termasuk YN Semarang, YN besar Jakarta, Jogja, Surabaya dan Semarang, lalu Alauddin Ujung Pandang. Itu ditunjuk oleh Kementerian Agama dan Mahkamah Agung untuk mengeksplor ya kitab-kitab tertentu. Nah, kalau Sunan Ampel kebagian, kalau dalam kompilasi hukum Islam kebagian dalam buku 1 masalah keluarga, hukum keluarga, bukan hukum waris. Itu Pak disarikan, ya, tidak peduli mazhab apapun sudah. Pokoknya ini yang lebih cocok dengan kesadaran hukum masyarakat di Indonesia itu ya, diakomodir. Nah, makanya nanti ada perbedaan sedikit perbedaan antara hukum waris pada zaman dulu pada Islam dan kompilasi hukum Islam. Sambil berjalan nanti tidak mungkin selesai sekarang Pak Faizil. Ini dulu apa? Kalau kita belajar waris. Kalau nggak naik Pak Faizil aja belajar satu semester. Lulus kan? Oh lulus. Mengisi materi. Saya hanya sampai pada sebab setelah Islam mampan kayak apa sih hukum waris. Ya. Pada banyak berbahagia sebab kewarisan pada masa Islam setelah sempurna itu hanya ada 2. Yang pertama karena sih apa tidak adil, waktu kaliannya banyak. Oke, terima kasih. Setelah Islam sampai pada masa kesempurnaan Ibu Bapak, maka sebab penerimaan waris sudah berubah. Yang pertama sebab perkawinan.
Itu yang pertama. Ya. Jadi suami istri nanti bisa mewarisi. Kalau zaman dia kan enggak ada. Karena perempuan kan. Ya Bu ya. Jadi meskipun istri tidak ada apa. Lah di Islam ya, sebab perkawinan tetapi ada syarat. Apa syaratnya Pak? Perkawinan yang bisa menyebabkan salah satu di antara suami istri, tergantung siapa yang menikah dan siapa yang masih hidup, itu bisa menjadi ahli waris. Syarat pertama, perkawinan itu harus sah menurut syarat dan tidak ada persoalan antara keduanya. Lah, yang saya sering kemukakan kepada mahasiswa, saya beri wawasan bahwa pengertian sah menurut syarat itu sekarang itu harus ditonton kembali, harus diubah. Ya. Bukan diubah dijelaskan. Maksud saya ditata kembali. Selama ini di negara kita ini kalau sudah sah, ya apa? Kalau sudah memenuhi syarat, misalnya ada saksi, ada wali, ada mahram, terjadi jaga boleh kan gitu ya? Itu sudah sah kan ya? Ya. Zaman sekarang itu tidak cukup. Nah, ini nanti terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu Pak Presiden ya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Pasal 2 itu yang akan menyatakan begini, bahwa tiap perkawinan itu sah, ayat 1. Apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan. Lalu ayat yang kedua menyatakan bahwa tiap perkawinan itu harus dicatat menurut ketentuan hukum yang kedua. Apakah ayat 1 dan 2 itu kumulatif atau alternatif? Selama ini oleh negara kita dipahami sebagai alternatif, sehingga terpisah. Yang penting sudah terlaksana menurut ketentuan agama. Nah ini tolong dipikirkan kembali. Karena apa? Kalau tidak dicatatkan, ya? Kalau tidak dicatat, itu rentan sekali, itu akan merugikan pihak perempuan. Kasus kawin siri, oke lah, tetap sah. Tetapi ada kewajiban yang tidak bisa, harus dicatat untuk memberikan kepastian hukum. Saya beri contoh sederhana. Ada seseorang perempuan yang menjadi istri, katakanlah kedua atau beberapa orang, 2, 3 atau 4, yang penting jangan lebih dari 4. Ya. Lalu pada satu saat sang suami melakukan tindakan luar prestasi, artinya tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan apakah, ya Bu ya, istri ini mau nuntut kepada siapa? Dia datang ke perusahaan suaminya, menghadap kepala bagian personal dia, Pak, saya istrinya Bapak Fulan, manajer ini, misalnya manajer produksi, saya istrinya Pak. Ini saya nuntut Pak, saya sekian bulan tidak diberi nafkah. Dia sampai sebagai ketua kepala bagian personal dia kan tindaknya. Ibu ini siapa? Ya Bu ya, ibu ini siapa? Saya istrinya Pak. Oh ini buktinya anak saya ini. Bawa anak.